Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa beraktivitas dengan baik, termasuk untuk mengikuti pembelajaran biologi pada kesempatan hari ini. Salam salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anutan teladan bagi kita semua. Anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita akan memulai pembelajaran biologi di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan kompetensi dasar yang kita akan pelajari dalam 1 tahun pelajaran ke depan. Dan hari ini insyaallah kita akan mulai dengan kompetensi dasar 31. Menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran ini selesai, yang pertama, mampu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, nanti anakku sekalian, untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih jelas, bisa mengklik link berikut ya. Baiklah, kita akan melihat yang pertama terkait pertumbuhan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup berupa penambahan jumlah sel yang menyebabkan pertambahan ukuran tubuh, baik bertambah tinggi, bertambah panjang, bertambah lebar, atau bertambah berat. Sedangkan perkembangan adalah proses mencapai kematangan fungsi organisme, proses menuju kedewasaan. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yang pertama yaitu faktor internal, faktor yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Terdiri atas yang pertama gen, ya, pembawa sifat yang diperoleh seseorang, yang diperoleh makhluk hidup dari induknya atau dari orang tuanya. Kemudian yang kedua hormon, ya, suatu zat yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin ya pada hewan dan atau tumbuhan. Namun pada kesempatan ini kita akan banyak berbicara tentang hormon-hormon pada tumbuhan. Yang pertama, auksin. Ya, hormon auksin ini berperan memacu pertumbuhan dan pemanjangan sel. Hormon ini terdapat pada ujung baik ujung akar maupun ujung batang. Kemudian yang kedua, giberelin. Ya, yang bekerja sinergi dengan auksin, memacu perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga, hormon etilen, yang berperan dalam pematangan buah dan kerontokan daun. Kemudian hormon sitokinin berperan dalam pembelahan sel. Kemudian hormon asam absitat yang berperan dalam penuaan dan gugurnya daun, yang bekerja antagonis dengan auksin dan giberelin. Kemudian hormon kalin yang berperan dalam organogenesis tumbuhan. Ya, baik rizokalin, ada kaulokalin, filokalin, dan antokalin. Kemudian hormon traumalin yang berperan dalam proses regenerasi sel, perbaikan atau penyembuhan trauma atau luka-luka pada tumbuhan. Kemudian faktor eksternal, ya, faktor-faktor yang diperoleh makhluk hidup, dalam hal ini khususnya pada tumbuhan, dari lingkungan. Ada temperatur, ya, suhu ya, yang mengatur transpirasi sel. Kemudian cahaya matahari, ya, berperan untuk proses fotosintesis. Ya, kemudian ada air, ada pH, ada O2, nutrisi yang terdiri atas unsur makro dan unsur mikro. Ya. Untuk lebih jelas, nanti bisa mengklik link berikut. Ya, saya kira materi singkat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.